Oke guys, kali ini aku berada di Monumen Pancasila Sakti. Kami akan ke lokasi bersama para paskib. Yuk balik. Oh, Milonya yang mungil ya? Ya kita bersitu udah ada bagi Milo. Yuk kita baris bagi semuanya. Yuk semuanya. Yang nggak ikut lomba baris ya semua. Udah milih bagi Mbak. Hah? Apa tuh? Ini Ya. di ruang buaya kan? Di ruang buaya. Mbak. Mau belok. Barisan agak belakang ke samping. Mungkin yang jalan, bukan itu yang jalan kasihan capek. Mungkin yang jalan. Ini lebih dari 2 minggu tidak disapu. Yang menang jangan pulang dulu, soto. Bagaimana ini? Ibu langsung baris di situ Bu. Langsung baris. Baris. Masa, belum. Ibu sambil nunggu susu ya Bu ya. Juara kerupuk Ibu ya. Juara 1 nomor 30. Dikira aku paskib juga itu. 09. Juara 3 nomor 12. Nah, ini yang lomba balok. Dan juara 1 nomor 26 sama pasangannya. Yang kedua nomor 5 sama pasangannya. Yang ketiga 17. Nomor 14. Oke guys, kali ini aku berada di Monumen Pancasila Sakti. Kami akan ke lokasi bersama para paskib. Kita akan melihat bagaimana di depan itu, di mana tempat-tempat yang sangat bersejarah yang pernah kita lihat di film memperingati ya film gerakan 30 September ya. Oh emang yun? Mantap. Mantap ya. Masya Allah, tabarakallah. Nuansanya sudah begitu terasa teman-teman. Aura lokasi ini sudah sangat terasa. Kita akan ke monumen tersebut. Namanya Monumen Pancasila Sakti. Wow. Ini real. Saya gambarkan kepada kalian. Saya perlihatkan itu pohon-pohon. Lalu lokasi ini kami ini datang seperti dari jalur pentas ya. Semuanya ada itu.
ikan. Dulu kalau sudah gini kan hutan-hutannya loh kan. Waktu itu. Iya, waktu tanam liwet kan hutan kan. Oh. Hutan apa tuh? Karet-karet ini kan. Teman-teman. Tuh dari jauh ya, tapi tidak dapat kita zoom ya. Mobil itu Pak. B2982L Tantra waktu itu. Udah diganti. Keren itu teman-teman. Kita lanjutkan masuk ke museum ya. Loh. Nah ini pasti tidak masuk bagus suaranya. Tidak masuk bagus. Tidak ada ini tertangkapnya. Aduh, jangan jauh deh. Satu, dua, tiga. Lagi. 3, 2, 3. Kasih 2, 1. Kak. Boleh. Ibu bapak pendamping. Langsung. Oh, melo maksudnya. Ini nomor berapa ini? Kamu ada sama-sama. Nah, ya ini kayak itu Pak. Dua Pak. Dua cowok, naik satu. Nah, itu. Ya seluruh peserta. Buat ibu bapak pendamping silakan di tengah. Wah, keren Masya Allah. Ini saling bidik kamera ini. Shh, supaya seimbang kanan dan kiri. Nanya manja aja. Tidak apa-apa. Wih, nanya mah. Yang pakai masker buka dulu. Lah, tak tahu. Oh ya, takut gitu ya. Oke, lihat mana ke depan. Agak dilurusin spanduknya. Dijajarin deh. Dia megangnya ujungnya deh. Nah itu. Oke, tarik. Siap. 1, 2, 3. Dia agak ke bawah nih sedikit. Nah, bentar. Oke, siap. 3, 2, 1. Manjir. Oke, tangan di depan. Yang megang spanduk ya, tangan di depan. Nanti fotonya dikirim Ayun, ke grup ya. ini belajar ya. Yang kanan itu enggak? Oke, bentar lagi. Yang kamu tuh kiri kan? Oh kan kiri. Nah. 3, 2, 1. Oke. Peace. Sekarang buka lihat cara depannya, dia ke samping, dan buka ke samping. Dibentar spanduknya jangan di luar. Ya. Buka samping. Oke, ya. Oh, Samping semua ke situ. Oh, seakan-akan. Oh, iya. 3, 2, 3. Kurang bentar, sorry, spanduknya agak bentar deh. Aku tak mau malam ini kecewa. Oke, lihat ke samping. 3, 2, 1. Keren. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Luar biasa. Baju kita. Oke. Ini kita sekarang ada di ruang Paseban ya, yang di Monumen Pancasila. Nanti ada pembimbing yang akan mengarahkan adik-adik semua. Paseban. Silakan banyak pertanyaan Seban tempat duduk. mengenai sejarah Monumen Seban namanya. Pancasila. Jadi dia pelataran yang nurut bahasa kita. Bahasa kita, Seban. Nah baik, boleh duduk, nanti terlalu lama berdiri nggak apa-apa, duduk aja nggak apa-apa ya. Nah bisa santai aja. Mungkin nanti foto-foto di depan tunggu aja, di depan tunggu nanti mungkin lebih bagus ya. Nah, sekalian nanti kita hias. Nah baik, sekalian, nanti di sini ada Simpan balikan lagi di mobil dah. Kenapa? kita nanti pertama Repot bawanya, aku nak foto juga di sana. Enggak tahu. Ibu pakai ini. kita baru Kayaknya Kang Erik itu enggak pakai ini karena sudah ada itu. habis dari itu nanti Kan nanti ada para penyakit pahlawan gitu. revolusi. Nah, dari itu kita menuju ke rumah pos komando yang digunakan oleh PKI pada tahun 65, dapur umum dan mobil PNK Kayasa.
Habis dari situ nanti kalau memang waktunya cukup kita ke sini Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Nah itu ada 2 lantai. Nanti baru kita ke sini Pak Seban. Nah di sini juga masih ada museum di atas di lantai 2. Habis dari itu nanti kita ke belakang ruangan relik atau tempat pakaian berdarah. Jadi pakaian para pahlawan revolusi itu masih ada kita simpan di belakang. Nanti kita lihat. Nah habis dari situ nanti rencana ada nonton nggak Pak? Mana Pak? Jadi nonton nggak Pak? Jadi, oh ya nanti terakhir nonton ya. Memang waktunya tidak begitu lama, hanya sekitar 50 menit atau boleh dibilang setengah jam lah ya. Karena memang filmnya itu dipotong-potong ya. Nah kalau misalnya diputar semuanya, nanti waktunya terlalu lama, 2 jam lebih. Ya baik, sekalian kita mulai saja. Nah baik, selamat pagi. Baik, luar biasa. Pasti gerakan 2022 bisa. Terus maju untuk bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti. Kita kenapa bisa dia sendiri di lapangannya? Ada kemungkinan sewaktu dia tidak mau tanda tangan adanya Dewan Jenderal itu, kemudian dicongkel oleh PKI. Nah setelah mereka diadakan interogasi di situ, diadakan penyiksaan, baru dibunuh satu persatu. Setelah dibunuh, kemudian diseret, dibuang ke arah sumur itu. Jadi mereka juga dimasukkan ke situ posisinya terbalik, ya. Jadi kepalanya dulu, kakinya di atas. Karena sewaktu penggalian sumur itu, yang pertama ditemukan oleh Bapak Suparyono adalah kaki. Kemungkinan kakinya biar gedean karena dia yang terakhir. Setelah mereka semua dimasukkan ke situ, sebenarnya PKI itu belum begitu yakin bahwa itu semua sudah meninggal. Nah, untuk meyakinkan mereka, kemudian dari atas diperondong lagi pakai senjata, ditembak lagi dari atas. Ya, untuk meyakinkan mereka bahwa itu semua sudah meninggal. Nah setelah itu baru diuruklah pakai sampah-sampah yang ada di sekitar sumur itu. Jadi isinya juga aneh-aneh, ada daun singkong, ada daun pohon karet, ada nasi-nasi bekas maupun kain-kain. Nah setelah penuh baru ditanamlah pohon pisang dari atas untuk menghilangkan jejak. Nah jadi pada pagi hari itu sebenarnya sewaktu datang pun ke sini RPKD yang dipimpin oleh Kolonel Sarweni, mertuanya Bapak SBY, mereka sudah tidak menemukan adanya PKI di daerah Lembang Buaya. Mereka sudah bubar. Sebagian besar sudah kembali ke tempat masing-masing. Karena pesertanya banyak juga dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun dari Jakarta. Nah, memang masih ada sebagian kecil yang berpindah ke daerah Halim Perdana Kusuma. Karena Halim Perdana Kusuma juga saat itu sudah dikuasai oleh PKI. Salah seorang oknum pejabat dari Angkatan Udara saat itu, yaitu Letnan Jenderal Umar Dadi, juga terlibat. Ya, jadi Halim Perdana Kusuma juga sudah dikuasai. Nah, kemudian pasukan RPKD diarahkan ke sana. Di sanalah tertangkapnya polisi tingkat 2 Sukisman yang memberikan informasi adanya sumur maut itu. Nah, karena pada malam kejadian itu Sukisman itu sebenarnya sedang berdinas di Polsek Jakarta Selatan. Sekarang menjadi Tarunojoyo atau Mabes Polri. Nah, menjelang dini hari dia patroli ke daerah Blok M, dia naik sepeda. Setelah sampai di sana, dia mendengar banyak suara tembakan. Setelah dia mendengar, ternyata tembakan itu dari arah rumah DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin. Nah, dia mendekat ke sana, belum sampai ke rumah itu, dia sudah ditangkap oleh PKI. Dia masih berada di Jalan Iskandar Syah. Dia sudah ditangkap oleh PKI, kemudian tangannya diikat, matanya ditutup, dia dibawa ke sini. Ya, dia diikat di samping rumah penahanan atau misalnya. Ya. Baiklah, kejadian yang ada di sekitar lokasi Monumen Pancasila Sakti. Nanti sambil kita mengunjungi tempat-tempat kejadian, saya akan memberikan penjelasan di sana. Ya.
Nah, baik adik sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ini diangkat pemerintah menjadi pahlawan revolusi. Nah, ini Kolonel Atamso ini adalah Komandan Korem 072 di Surakarta. Ya, pelengkapnya namanya Letnan Kolonel Sugiono. Dia dibunuh PKI pada tanggal 2 Oktober. Ya, dia dibunuh, kepalanya dipukuli pakai kunci mortir sampai pecah. Nah, kemudian mereka berdua juga dibuang ke sebuah lubang. Jadi dibunuh tanggal 2, tanggal 21 baru ditemukan. Sudah 19 hari baru ditemukan. Jadi waktu ditemukan juga sudah hancur, ya sudah rusak. Nah, kemudian mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Nah, dan mereka berdua juga diangkat menjadi pahlawan revolusi. Nah, kemudian Said Tubun, dia sebenarnya adalah seorang polisi. Dia penjaga rumah Dr. Leimena. Dr. Leimena saat itu jabatannya adalah sebagai wakil Perdana Menteri. Nah, sewaktu pasukan Pasopati mau ke rumah Nasution, mereka itu boleh dibilang salah alamat. Seharusnya rumah Nasution dulu, kita kira baru rumah Dr. Leimena. Nah, mereka malah berhenti di depan rumah Dr. Leimena. Said Tubun sebagai penjaga rumah, dia curiga. Dia keluar dari posnya, sebenarnya dia hanya bertanya, ada apa? Tetapi begitu dia keluar dari posnya, dia langsung dibunuh oleh PKI. Ya, nah dia juga diangkat menjadi pahlawan revolusi. Nah, cuma memang kejadiannya berbeda ya. Nah, Said Tubun dibunuh tanggal 1, tanggal 2 sudah dimakamkan. Kemudian Kolonel Atamso dan Kolonel Sugiono dibunuh tanggal 2, tanggal 21 baru ditemukan. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Nah, kemudian yang di Monumen Pancasila Sakti ditemukan tanggal 3 sore. Ya, tanggal 3 sore ditemukan. Nah, kemudian tanggal 4 baru diangkat, tanggal 5 baru dimakamkan. Ya, jadi bersamaan dengan hari ulang tahun TNI. Ya, tanggal 5 Oktober. Nah, disitulah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya. Nah, baik adik sekalian, nah kita akan berdiri, kita menuju ke tempat-tempat kejadian.